A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yulidasari dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 8A. Tujuan dibuat video ini untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengembangan bahan ajar. Materinya akan dibawakan oleh teman saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Ardiani. Saya akan menjelaskan tentang bahan ajar produktif, yakni bahan ajar yang menuntut keterampilan berbicara, yakni tentang teks debat. Nah, petunjuk ajar. Nah, yang pertama, petunjuk ajarnya itu siswa mengetahui konstruk materi dari debat yang disediakan oleh buku panduan. Yang kedua, siswa mengikut setiap kegiatan siswa harus mengikuti buku panduan sebagai referensi, baik itu buku dari pemerintah atau buku BOS, baik itu modul serta LKS. Kemudian kompetensi belajar pada siswa. Yang pertama, siswa mengetahui materi teks debat, baik itu pengertian teks debat, baik itu struktur teks debat, serta etika dalam debat. Kemudian yang ketiga, materi. Dalam bahan ajar tersedia materi-materi yang akan disampaikan oleh guru. Materi tersebut misalnya teks debat gitu. Pengertiannya, teks debat menurut KBBI adalah pembahasan tentang suatu topik permasalahan yang terdapat pertukaran pembahasan pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh setiap tim, baik itu tim pro serta tim kontra, saling berargumentasi serta untuk mendapatkan satu kesimpulan dari hasil debat yang telah disepakati. Kemudian teks debat memiliki struktur. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini topik dari pembahasan debat tersebut. Kemudian argumentasi berisi pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh para pendebat, begitu, baik itu argumentasinya dari pendapat dari tim kontra serta pendapat dari tim pro, begitu. Kemudian debat. Nah, debat inilah klimaks, debat inilah adanya interaksi atau adanya komunikasi dua arah, saling berdiskusi, saling mengungkapkan pendapat yang dimana saling bertukar pikiran. Kemudian simpulan. Nah, setelah berdebat, saling mengungkapkan hasil pendapatnya, maka disimpulkan hasil perdebatan yang sesuai, begitu. Kemudian etika dalam debat. Etika dalam debat yang pertama harus sopan, harus menyampaikan pendapat itu secara sopan, santun. Kemudian juga mengungkapkan pendapat secara data yang valid, begitu. Kemudian harus lapang dada ketika pendapat kita dikomentari oleh tim pendebat, begitu. Kemudian latihan. Dalam bahan ajar terdapat latihan seperti latihan tulisan, menulis gitu, esai tes, begitu. Baik itu latihan membuat video, berisi latihan. Jadi dalam bahan ajar ini latihannya itu yang pertama, siswa harus membuat instrumen tulisan gitu kan, yang isinya apa pengertian teks debat. Nanti mereka menjawab. Kemudian yang kedua, bagaimana etika dalam berdebat. Kemudian apa saja unsur struktur dalam teks debat. Nah, itu latihannya. Kemudian petunjuk kerja atau lembar kerja. Lembar kerja ini adalah berisi instrumen yang dimana akan diberi pertanyaan-pertanyaan supaya siswa itu bisa mengerjakannya. Misalnya, berikan pendapat kamu tentang teks debat, berikan pendapat kamu tentang penerapan debat yang ada di sekitar kamu yang pernah kamu jumpai. Kemudian evaluasi. Nah, bahan ajar kita yang sudah kita paparkan, kita evaluasi dengan baik itu esai
mengetes ataupun instrumen misalnya kita buat pertanyaan yang sifatnya afeksi, apakah belajar debat itu menyenangkan nak? Nanti mereka bisa menjawab iya atau tidak begitu. Kemudian bagaimana menurut kamu tentang teks debat ini nak? Apakah menyenangkan begitu? Kemudian bagaimana penerapannya? Nah, ini bisa di bagian evaluasi sehingga bahan ajar kita telah sesuai dengan unsur-unsur bahan ajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yulidasari. Saya akan membawakan bahan ajar reseptif, yaitu unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur bahan ajar. Yang pertama ada petunjuk belajar, yaitu mengetahui isi konstruk unsur pembangun cerpen atau cerita pendek mengikuti panduan buku bahasa Indonesia. Yang kedua, ada kompetensi belajar. Siswa mengetahui isi materi unsur pembangun cerita pendek, lalu meningkatkan keterampilan membaca dalam membaca cerita pendek. Yang ketiga, ada materi. Materi yaitu pengertian cerpen. Cerita pendek adalah karya sastra yang berisi cerita singkat yang diangkat dari kisah nyata ataupun imajinasi. Unsur-unsur pembangun cerita pendek yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu termasuk tema, tokoh, penokohan, latar, gaya bahasa, amanat, sudut pandang, dan lain sebagainya. Sedangkan unsur ekstrinsiknya ada latar belakang penulis, keadaan masyarakat, dan estetika penulisan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Syafitri Rahputi. Di sini saya akan melanjutkan materi kami mengenai bahan ajar reseptif, yaitu unsur pembangun cerpen. Selanjutnya materi berikutnya yaitu 4 latihan memberikan soal. Yang dimaksud memberikan soal yaitu siswa membaca satu novel kemudian diinterpretasikan. Kemudian yang kelima, petunjuk kerja atau lembar kerja, yang dimana membuat instrumen yang berisi kegiatan. Instrumen yang berisi kegiatan yang pertama yaitu memberikan pendapat kamu, apakah kamu senang membaca novel. Yang kedua, memberikan pendapat kamu tentang isi unsur pembangun pada cerpen. Selanjutnya yaitu keenam, evaluasi. Yang dimaksud evaluasi yaitu yang pertama, apakah belajar tentang sastra menyenangkan, dan yang kedua yaitu bagaimana menurut kamu, sulitkah untuk mendeteksi unsur pembangun pada cerpen. Sekian materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran ini kami perbuat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan yang kami sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.